Halo, kita ketemu lagi di pembahasan soal mencari defleksi pada balok dengan cara virtual work method. Di soal ini ada sedikit perbedaan dari beberapa contoh soal yang sudah saya lakukan. Pada balok ABCD ini penampangnya tidak sama, ada yang lebih kecil di bagian pinggir dan yang lebih tebal di bagian tengah. Itu terlihat dari inersianya. Itu momen inersia untuk penampang BC itu 2 kali dibandingkan dengan penampang AB ataupun CD. Dan yang menjadi pertanyaan di sini adalah bagaimana kita bisa menghitung defleksi di tengah bentang. Tengah bentang ini sudah saya tambahkan nomenklaturnya sebagai titik E. Ya, di sini kita sudah memiliki sistem nyata berupa beban yang sebenarnya dan sistem maya yang menghilangkan semua beban di struktur sebelumnya, tapi kita menambahkan beban satu satuan gaya di titik E di lokasi yang akan kita cari defleksinya. Di sini saya akan menggunakan integration table, jadi kita perlu menggambarkan bidang momennya, dan menggambarkan bidang momen saya akan menggunakan metode observasi. Tentunya kita sudah terlebih dahulu mencari reaksi perletakannya, diperoleh di sini 175 di A dan 125 di D. Untuk sistem Q-nya, karena bebannya 1 kN di tengah, maka reaksi perletakan di kiri dan di kanan sama-sama dengan setengah. Oke, sekarang kita mulai dengan menggambarkan bidang geser terlebih dahulu untuk sistem P. Ya. Oke, di sini sudah saya gambarkan garis bantunya. Pertama-tama kita menggambarkan bidang geser tersebut. Kita lihat di sini ada geser ke arah atas akibat reaksi, makanya bidang gesernya akan positif sebesar reaksi tersebut 175. Dan kemudian kira-kira mungkin ini satu kotak 50, dua kotak 50, 100, 150, 175, kira-kira di sini. Dan dia tidak ada tidak ada gaya di antara AB, berarti nilainya itu konstan. Ya, berarti ini dia bidang geser untuk segmen AB tersebut yang nilainya ini 175. Kemudian ketika dia bertemu dengan titik P, itu dia ada gaya drop ke bawah sebesar 200. Berarti yang tadinya berada di posisi 175, dia drop sebesar menjadi minus 25 di posisi ini. Ya, jadi dari B ke C itu tidak ada gaya yang bekerja. Berarti dia konstan sampai B ke C ini 25. Ya. Berarti ini diagram gesernya adalah konstan seperti begini, 25. Ya, kemudian pada saat dia di titik C itu ada gaya yang ke bawah yang juga menambahkan negatifnya, yaitu sebesar 100. Jadi posisinya menjadi minus 125, kira-kira 150, 100, kira-kira di sini. Ya, kemudian dia datar, tidak ada gaya antara C ke D, ini dia 125, dan kemudian akibat reaksi perletakan DY membuat geser itu kembali ke posisi 0, menutup bidang gesernya. Ya, ini saya gambarkan, ini sekiranya tertulis 225 dan dia posisinya di sini. Inilah bidang geser kita, ini 125, 125, dia kembali ke posisi 0. Ini bidang geser yang kita peroleh untuk balok ABCD ini. Ya, sebentar saya rapikan di sini. Ini negatif, ini juga negatif. Kemudian kita lanjut dengan bidang momen. Bidang momen adalah kita mencari luasan dari bidang geser tersebut. Ini kita tahu bahwa momen dari sendi itu kan 0 ya. Jadi kita nanti mulai dari 0 bidang momennya, lalu kita akan menambahkan arealnya ini. Ini arealnya 175 kali
ini hasilnya 875. Itulah momen di titik B. Nilainya positif 875. Ya, kalau momen positif itu kita gambarkan di posisi bawah. Bagaimana bentuk bidang momennya? Karena ini konstan, ya, bidang momen itu naik 1 derajat dari geser. Berarti kalau gesernya konstan, maka bidang momennya adalah linear. Sebentar saya siapkan. Jadi kita anggap dua kotak ini adalah 200, ini 400, 600, 800, ya mungkin sekitar segini ya. Jadi itu bidang diagram momennya sekitar segini, 875 ya, dia positif 875. Kemudian itu di antara B ke C itu arealnya adalah negatif. Sebentar, ini saya perbaiki dulu, ini angkanya kurang bagus, 875. Ini arealnya berapa ini? Ini berarti 25 kali 10, 250. Sehingga arealnya ini negatif, berkuranglah momen ini dari 875 berkurang 250 menjadi ke posisi 625. Ini dari 865 kira-kira kalau ini 200, 400, 600, mungkin ya di sini ya 625. Oh sorry, bukan di posisi situ ya, di posisi di titik C 6 apanya ya. Demikian gambarnya ya. Jadi ini 625. Kemudian ini juga arealnya adalah negatif. Ini sebentar, jangan masuk ke daerah Q, di sini saja. Arealnya adalah 125 kali 5. Jadi ini 625, tepat mengembalikan momennya ke posisi 0 karena memang di roll tidak ada momen. Ya, ini saya gambarkan sebentar. Ini adalah diagram momennya yang lengkap. Jadi kita mulai dari 0 karena memang tidak ada momen di sendi dan di roll juga tidak ada. Seluruh bidang momen ini adalah positif. Ya, dengan cara yang sama kita perlu melakukannya untuk bidang geser dan momen untuk sistem Q. Sebentar saya persiapkan dulu ya. Untuk sistem Q kita mulai dengan geser pada posisi setengah positif ke atas. Tentunya ini saya tidak menggunakan skala yang sama dengan di sistem Q supaya kelihatan dengan rapi ya. Jadi setengah, posisi katakan ini posisi setengah di sini ya. Kemudian antara A, B dan E ini tidak ada terlihat perubahan sehingga gesernya akan sama saja, yaitu setengah ya. Di sini gesernya setengah dari mulai A sampai E. Kemudian ya, seketika dia sampai di titik E ada gaya Q yang mendorong geser itu ke bawah sebesar 1 sehingga itu dia posisinya di minus setengah ya. Jadi ini kita bisa sebentar ini kan di posisi dia kira-kira di sini ya. Ya, ini setengah juga dan konstan dia dari titik E sampai titik D. Kemudian dia mengembalikan dia ke posisi 0 akibat reaksi di D tadi. Sini 0, sini setengah, sini juga setengah. Tapi ini adalah areal geser negatif. Jadi konsepnya cukup mudah dipahami kalau kita menggambarkan bidang geser, bidang momen dengan cara observasi. Jadi konsepnya adalah bahwa di posisi awal itu mulai dari 0 ya, kemudian pada saat 0 tersebut ada geser sebesar reaksi perletakan. Kalau tidak ada gaya diantaranya akan konstan. Kemudian ada ketemu gaya 1 kN ke bawah, posisi setengah, berarti dia berakhir di posisi
minus setengah. Kemudian tidak ada gaya lagi antara E, C, dan D, kemudian ya konstan di posisi tersebut, kemudian ketemu dengan DJ yang setengah ke arah atas menutup bidang gesernya. Jadi ini adalah bidang geser. Ya. Kemudian bidang momen adalah memanfaatkan area dari bidang gesernya tersebut. Ini areanya adalah setengah kali 15, berarti ini 7,5 positif, dan arealnya ini adalah juga ketepatan sama, yaitu 7,5, tapi arealnya negatif. Bidang momennya kita mulai dari 0. Kenapa? Karena di titik A itu adalah sendi, jadi gayanya adalah momennya adalah 0. Jadi dari mulai 0 ya, ditambahkan arealnya ini 7,5, berarti berakhiran di 7,5. Saya mungkin tidak terlalu skala di sini, kira-kira kalau kita anggap di sini ya, posisi 7,5 positif ya, 7,5 ini arealnya positif, dan kemudian karena areal yang di sebelah kanan ini yang negatif, membuat bidang momen tersebut kembali ke posisi 0 di titik D. Oke, ini dia kembali ke titik 0 di sebelah sini ya. Jadi ini 0, 0, dan puncaknya 7,5. Demikian kita sudah melengkapi bidang geser dan bidang momen baik di sistem P dan di sistem Q. Selanjutnya kita menghitung deformasinya menggunakan prinsip virtual work method dan integration table. Oke, di sini sudah saya kopikan integration table-nya. Jadi kita harus memecah-mecah per segmen karena bentuk diagram seperti ini tidak ada terlihat di sini satu keutuhan. Mungkin yang Q-nya ada tapi tidak ketemu bentuk begini di bagian P-nya. Jadi yang kita lakukan adalah mecah-mecahnya. Oke, kita mulai dari yang AB ya. AB itu berarti yang segmen AB itu adalah integration yang bentuknya segitiga begini ya, yang nilainya ini 87,5 di P, dan di Q-nya bisa kita lakukan interpolasi. Ini harusnya setengah dari 7,5 ya, berarti ini 3,75 ya, 3,75. Yang ini panjangnya ini sama-sama 5 ya. Nah, dari tabel ini kita melihat yang mana dia, berarti sisinya harus sama posisinya, berarti ini dia sepertiga M1. M1-nya dalam hal ini adalah 3,75, ini M1, ini adalah M3 ya, walaupun bentuknya terbalik ya, tapi polanya sama. Dan ini hasilnya adalah sepertiga M1 kali M3 dikalikan L. Jadi di sini sepertiga kali 3,75 dikalikan 87,5. Bukan 87,5 ya. 875 dikalikan panjangnya 5. Ini hasilnya 5468,75 ya. Kalau ini berarti dia kilonewton ya, kilonewton meter kuadrat karena 2 kali momen, terus meter L-nya ya. Kemudian untuk segmen B ke E karena ada perbedaan B ke E ya. B ke E ini ya, lalu kita bisa melakukan interpolasi antara 875 dengan 625. Ini nilainya ini 725 atau sebentar 7,5 ya, 7,5